pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kakak melanjutkan pembelajaran hari ini, kakak mau mengabsen adik-adik terlebih dahulu. Sayyidah Nafisa, Hadiroh. Safira Khairunisa, Hadiroh. Naila Sasabila. Hadiroh. Alhamdulillah ya hadir semua. Ada yang tidak hadir ya? Tidak ada. Baik, untuk melanjutkan pembelajaran hari ini, silakan buka LKS-nya halaman 10. Yang C, sujud syukur. Tapi sebelum kakak menjelaskan sujud syukur, coba kakak mau bertanya, minggu kemarin kita belajar tentang apa sih? Sujud sahwi. Iya, sujud sahwi. Sujud itu terbagi pada 3 bagian. Yang pertama sujud sahwi, yang kedua sujud tilawah, dan yang ketiga sujud syukur. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai sujud syukur. Udah pernah dengar belum sujud syukur itu apa? Belum. Baik, sujud syukur berarti sujud terima kasih. Sedangkan menurut istilah, sujud syukur berarti sujud yang dikerjakan apabila seseorang memperoleh kenikmatan atau hal yang menyenangkan dan bisa juga ketika terhindar dari bahaya atau bencana. Ya. Contohnya seperti menjadi juara kelas atau juara event-event tertentu adalah hal yang membahagiakan bagi seorang siswa. Atau bagi seorang suami, istri dapat melahirkan dengan normal dan sama juga menjadi suatu yang sangat menyenangkan dan menggembirakan. Islam mengajarkan ketika peristiwa membahagiakan dan menggembirakan terjadinya hendaknya melakukan sujud syukur. Ya. Lalu lihat di LKS-nya yang kedua ada hukum sujud syukur. Bagaimana sih hukumnya sujud syukur? Sujud syukur itu adalah hukumnya sunnah. Ya. Sunnah itu jika dilakukan mendapat pahala dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa ya. Seperti dalam suatu hadis diriwayatkan sebagai berikut. An Abi Bakrata anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasuruhu aw yushiru bihi khairan qarran sajidan syukran lillahi ta'ala. Dari Abu Bakar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapatkan sesuatu yang disenangi agar diberi kabar gembira, segera tunduk bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Melakukan suatu ibadah kita harus mengetahui syarat-syaratnya. Ya, yang pertama yaitu suci dari hadas dan najis, dari tempat, pakaian maupun badan. Jadi sebelum sujud syukur, kita harus mengetahui keadaan kita dulu. Kita berada di tempat mana, kita berada dengan pakaian apa. Jadi dari hadas dan najis, terus lihat lingkungan juga dan badan kita. Lalu yang kedua, menghadap kiblat sebagaimana sholat. Tapi jika kita berada di tempat yang kita tidak ketahui arah kiblatnya, maka itu diperbolehkan kita tidak menghadap kiblat. Lalu yang ketiga, menutup aurat. Maka itulah 3 syarat dari sujud syukur. Lalu lihat yang keempatnya ada rukun sujud syukur. Ya, rukun sujud syukur harus dipenuhi dengan sebagai berikut. Yang pertama niat. Ya, yang pertama niat. Contohnya seperti nawaitu sajadah syukri lillahi ta'ala. Lalu yang kedua takbiratul ihram. Jadi sebelum kita sujud didahului dengan takbiratul ihram terlebih dahulu. Ya, lalu yang ketiga sujud. Setelah sujud salam. Tapi setelah sujud salam langsung duduk tasyahud dan tidak membaca tasyahudnya ya, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang kelima yaitu tertib. Jadi tertib itu apa ya? Berturut-turut dari niat, takbiratul ihram, sujud dan salam. Lalu di sini ada cara melakukan sujud syukur. Sudah pernah Anda mengerjakan sujud syukur? Tidak. Pernah belum? Bagaimana cara melakukannya? Jumhur ulama berpendapat bahwa sujud syukur boleh dilakukan tanpa berwudu. Sebab sujud ini dilakukan di luar sholat. Namun lebih baik apabila melakukan sujud syukur dalam keadaan suci atau berwudu dulu. Itu lebih baiknya. Sujud syukur tidak boleh dilakukan pada waktu sholat. Ya, pada mengerjakan sholat bukan waktu sholat. Jadi misalkan Naila sedang melakukan sholat syukur, itu tidak bisa dibarengi dengan sujud syukur. Sujud syukur karena berada di luar sholat. Ya. Cara melakukan sujud syukur yaitu dengan melakukan 1 kali sujud sesuai dengan ketentuan rukun sujud syukur. Ya. Lihat nomor 7-nya, ada bacaan sujud syukur. Bacaan sujud syukur sesuai yang diriwayatkan Tirmizi sebagai berikut. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya
solihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Artinya, ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan keturunan tidak dua orang ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Kau ridhoi, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang Soleh. Adapun bacaan sujud seperti umumnya, yaitu bacaan seperti sujud tilawah. Lihat halaman 7. Sampai sini apa ada yang kurang dipahami? Tidak. Lalu apakah ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu, jadi kesimpulannya, sujud syukur itu adalah sujud terima kasih. Berarti sujud yang dikerjakan apabila seseorang memperoleh kenikmatan atau hal yang menyenangkan, dan bisa juga ketika terhindar dari bahaya atau bencana. Sujud syukur juga dilakukan karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama karena mendapat kenikmatan dari Allah, yang kedua karena mendapatkan berita yang menggembirakan seperti tadi yang sudah dicontohkan, lalu yang ketiga juga terhindar dari bahaya bencana. Jadi, walaupun sujud syukur dilaksanakan dengan spontan, akan tetapi tetap harus memperhatikan syarat-syarat tersebut dan rukun-rukunnya tadi. Kira cukup, semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Marilah kita akhiri pembelajaran ini dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ada salah-salah kata dan kekurangannya dalam pembelajaran kali ini, kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.